Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Azandika. Mari kita lanjutkan perkuliahan di statika ini. Kita masuk ke gaya dalam untuk portal 3 sendi. Berikut adalah outline-nya. Jadi kita sudah di outline terakhir dari gaya-gaya dalam, yaitu portal 3 sendi. Oke, untuk memulainya, mari kita lihat dulu apa itu portal 3 sendi dan bagaimana sebenarnya dari struktur tersebut. Ya, jadi pada kenyataannya di lapangan seringkali membutuhkan struktur portal yang memiliki peletakan sendi di kedua ujung kakinya, gitu ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan di kuliah yang lebih lanjut, gitu ya, bagaimana suatu gedung atau bangunan atau portal dalam bentuk portal biasa kita modelkan dia peletakannya jepit, sendi, atau roll, dan sebagainya. Nah, di sini pada kondisi tertentu dibutuhkan keduanya peletakannya sendi. Nah, kalau kita melihat kembali struktur portal kita A, B, di mana A dan B di sini adalah sendi gitu ya peletakannya. Lalu di atasnya penghubungnya balok, ini adalah struktur portal. Dengan demikian terdapat 4 reaksi peletakan, yaitu 2 variabel di A dan 2 variabel juga di B. Karena ada HA, VA, HB, dan VB. Sementara yang kita ketahui persamaannya itu adalah hanya 3 gitu loh. Sigma H, sigma V, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, dengan demikian ada satu kelebihan variabel yang harus kita cari. Jadi kurang lebih secara matematis gitu ya, jika ingin menyelesaikannya, kita membutuhkan satu persamaan kembali. Nah, karena jika tidak gitu loh, ini menjadi sebuah struktur statis tak tentu gitu ya, karena variabelnya menjadi lebih daripada persamaannya. Nah, struktur statis tak tentu ini akan dipelajari di analisa struktur gitu ya, di 2 semester setelah statika. Dan perlu diperhatikan di statika ini kita masih membahas struktur statis tertentu dulu. Nah, bagaimana caranya? Jadi jika pada struktur ini dibuat sebuah sambungan sendi atau engsel di antara kedua peletakan sendinya. Jadi ini kedua peletakan sendi gitu ya. Di antara kedua peletakan tersebut di engsel. Katakanlah misalkan di tengah bentang baloknya atau di pertemuan antara balok dan kolomnya di sini atau di sini. Satu saja gitu ya. Misalkan seperti ini, S di sini. Nah, sendi atau engsel. Maka pada sambungan tersebut menjadi tidak kaku dan bebas berrotasi. Nah, sehingga momen di titik sambungan engsel tersebut bernilai sama dengan 0. Apa artinya bernilai sama dengan 0? Di sini kita dapatkan persamaan yang keempat, yaitu sigma momen S sama dengan 0. Dan disinilah kita akan melihat bahwa portal tersebut memiliki 3 sendi. Ada sendi di A, peletakannya, sendi di B, dan sendi di engsel tersebut. Ya, jadi muncul persamaan ini sigma M, sigma momen sendi di S dengan melihat sisi kanan, atau sigma momen sendi dengan melihat sisi kiri sama dengan 0. Jadi dengan demikian kita memiliki 4 variabel dan kita memiliki 4 persamaan sehingga bisa kita selesaikan secara matematis gitu ya. Nah, dari sini bisa dikatakan struktur portal 3 sendi adalah struktur yang statis tertentu, 2 dimensi tentunya. Nah, dari sini kurang lebih idenya seperti itu, bagaimana struktur portal 3 sendi itu sendiri. Nah, di struktur portal 3 sendi ini teman-teman bisa melihat di sekitar kita ada yang bentuknya melengkung, ada yang bentuknya macam-macam gitu ya. Biasanya ada juga jembatan rangka baja yang untuk kereta api dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh bentuk struktur portal 3 sendi. Nah, di sini mari kita mulai dulu dari contoh soal yang sederhana gitu ya. Dari portal 3 sendi itu sendiri. Jadi di sini saya memiliki portal. Portalnya sama persis seperti yang tadi di awal-awal di bagian pendahuluan. Ada portal A, C, S, D, B gitu ya. Di mana A dan B adalah peletakan sendi.
dan ada S sendi di sini. Nah, lalu ada gaya horizontal 10 kN. Ya. Nah, yang akan kita cari adalah reaksi perletakan, tentunya dicari dengan metode analitis. Bagaimana caranya? Kita tuliskan perjanjian tanda seperti biasa gitu ya. Lalu kita tuliskan pemisalan arah reaksinya. Katakanlah di sini HA, VA, lalu di sini HB, VB gitu. Ya. Lalu kita mulai dari sigma H sama dengan 0. Kita gunakan 3 persamaan awal yang sudah kita ketahui selama ini. Diperoleh HB dikurangin HA sama dengan 10 kN. Nah, biasanya kan karena cuma ada satu HA, kita langsung nemu ya nilai horizontalnya berapa. Kali ini tidak. Selanjutnya, di sigma FY atau jumlah gaya-gaya vertikal. Yang ada apa? Ada VA, ada VB, dan ada 4 kN. Jadi VA tambah VB sama dengan 20 kN. Nah, selanjutnya sigma momen di A sama dengan 0 gitu ya. Kita coba. Yang menyebabkan terjadi momen di A ini ada 10 kalikan dengan 2. Oke, positif arahnya ke sana. 4 dikalikan dengan 5, dia berada di tengah-tengah nih seolah-olah. Oke, gitu ya. Di tengah-tengah gini, itu berarti menyebabkan momennya arahnya ke arah jarum jam juga gitu terhadap titik A gitu kan. Jadi 4 kali 5 kali setengah kali 5. Lalu untuk VB-nya sendiri, dia terhadap titik A, dia menyebabkan momennya seperti ini gitu ya. Itu menyebabkan momennya berlawanan jarum jam sehingga minus 5 VB. Kita peroleh nilai VB adalah 14 kN arahnya ke atas karena hasilnya positif di sini. Lalu VA kita peroleh 6 kN. Nah, selanjutnya bagaimana nih menyelesaikan HB dan HA? Kita cuma ada satu persamaan, sementara ada 2 variabel di sini yang belum kita dapatkan. Nah, mungkin teman-teman sempat mikir, bukannya ada sigma momen di titik B, Pak? Kenapa nggak dicoba aja sigma momen di titik B? Nah, coba kita coba aja ya di sini. Sigma momen di B sama dengan 0 gitu ya. Sigma momen di B itu apa saja gaya-gaya yang masuk ke yang menyebabkan momen di B? Itu VA 10 dan 4. Oke, HA-nya nggak ada juga momen di B karena ini kakinya sejajar gitu kan ya, sama tinggi dari kolom kanan kirinya itu. Jadi dengan demikian yang diperoleh di sini VA, yang tak lain tak bukan sudah kita dapetin sebelumnya. Nah, dengan demikian inilah tadi yang disampaikan, kita akan menggunakan persamaan yang keempat, yaitu sigma momen di sendi atau di S sama dengan 0, bisa melihat ke arah kiri dan bisa juga melihat ke arah kanan. Oke, seperti itu. Nah, mari kita mulai sekarang lihat dari sendinya itu sendiri. Sebenarnya dengan adanya sendi ini apa yang terjadi sih gitu loh. Kita bisa dikatakan kita buatkan free body-nya antara bagian sisi kiri gitu ya. Reaksinya, gaya luarnya, dan gaya-gaya yang bekerjanya, dan free body yang sisi kanan. Oke, terpisah. Nah, di sini, karena dia free body, dia jika ada VS di sini gitu ya, katakanlah VS misalkan di sisi kiri ke bawah, maka di sini ke atas, di sisi kanannya, HS ke kiri, di sisi kiri, HS ke kanan, di sisi yang kanan. Nah, kita mau lihat sigma momen S ke kanan atau ke kiri, itu diserahkan kepada kita sendiri. Gitu. Katakanlah di kasus ini saya mau melihat di sisi yang kiri, yang kanan. Sorry, saya kanan. Nah, apa yang kita lakukan? Perlukah kita mencari nilai VS dan HS? Di kasus ini yang ditanya adalah reaksi peletakan HA, VA, VB, dan HB. Tidak ditanyakan VS dan HS-nya. Nah, sebenarnya cukup kita menggunakan sigma momen S kanan sama dengan 0. Oke, ini sigma momen S kanan sama dengan 0. Apa yang kita lihat? Coba terhadap titik S, HS, dan VS kan tentunya tidak ada momen. Oke, tidak ada lengannya, dia otomatis 0. Yang kita bisa dapatkan persamaannya adalah 14 kalikan dengan sini ke sini berarti 2,5. 4 kali 2,5 kali setengah kali 2,5 momennya ke arah sini gitu ya. Lalu HB momennya searah jarum jam gitu kan ya. HB dikalikan dengan 4 meter. Jadi ini adalah persamaannya gitu. HB kali 4 ditambah sekian dikurangi 4 sekian sesuai arahnya gitu ya. Perjanjian tanda yang ini yang sudah kita sepakati.
maka kita peroleh HB-nya sekian, 5,625 kN, yang ternyata arahnya adalah benar ke kiri. Nah, kita gunakan persamaan yang tadi gitu ya untuk yang tersisa HA dan HB, hubungan HA dan HB, yaitu HB min HA sama dengan 10 kN, kita peroleh ternyata HA-nya negatif 4,375 kN. Artinya kalau kita tulis kembali tanpa negatif, pemisalan kita yang pertama ini salah, artinya HA harusnya ke kiri besarnya. Jadi dengan demikian kita sudah mendapatkan tadi VA, VB, lalu di sini kita dapatkan HB dan HA. Sehingga semua yang tidak diketahui di perletakan A dan B sudah kita dapatkan. Seperti itu. Ini dia rekapitulasinya. Oke? Ya, dengan demikian kita sudah mendapatkan reaksi peletakan VA, VB, HA, dan HB-nya dari struktur portal kita. Dan kali ini di gambar ini sudah digambarkan dengan arah yang bagaimana seharusnya dari hasil perhitungan. Nah, selanjutnya akan kita gambarkan dan kita hitung terlebih dahulu gaya-gaya dalam, normal, lintang, dan momen. Untuk selanjutnya akan kita gambarkan. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa cek sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.